Bab 11. Aku satu-satunya di rumah. Tentu saja bisa, aku hanya tidak memikirkannya. Jiangdong tersenyum canggung. Ada banyak hal yang tidak Anda pikirkan, tetapi Anda akan mempelajarinya nanti. Lin Yi mengabaikan Jiangdong dan tersenyum pada manajer lobi. Saya benar-benar minta maaf, saya akan turun dan memindahkan mobil sekarang. Baiklah, aku akan merepotkanmu. Lin Yi dan manajer lobi turun ke bawah, sementara yang lain saling berpandangan. Lalu, mereka bergegas turun, ingin turun dan melihat apa yang terjadi. Mereka turun ke bawah dan mendapati banyak orang berkumpul di depan mobil untuk mengambil foto. Lin Yi berjalan mendekat, dan kerumunan itu pun bubar. Mata mereka penuh dengan rasa iri dan cemburu. Ya Tuhan, dia sangat tampan dan kaya. Ini sungguh tidak masuk akal. Dia pasti memberi Tuhan hadiah saat dia bereinkarnasi. Lin Yi tidak peduli dengan komentar orang-orang di sekitarnya. Ia memindahkan mobil dan menjulurkan kepalanya keluar jendela. Kalian bisa lanjut makan. Aku ada urusan. Karena tokoh utamanya sudah pergi, aku juga tidak akan makan, kata Wang Ying. Aku juga pergi. Kakak Ying mau pulang. Ya. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak ada urusan. Terima kasih, Yi. Keduanya sangat dekat ketika mereka berada di perusahaan. Sekarang Lin Yi sedang mengendarai mobil super, dia tentu ingin merasakan sendiri sensasi mengendarainya. Mereka masuk ke mobil Lin Yi dan pergi di bawah pengawasan semua orang. Yi, aku nggak tahu kamu generasi kedua dari keluarga kaya. Susah banget sih hidup tanpa identitas. Wang Ying mengambil foto saat dia berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia mengendarai mobil super, jadi dia harus mengambil beberapa foto sebagai kenang-kenangan. Uang hanyalah harta duniawi. Menikmati hidup adalah hal terpenting. Aku ingat sekarang. Bukankah kamu yatim piatu? Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Warisan. Aku mengerti. Wang Ying mengangguk. Tapi kamu baru saja bilang kamu sekarang jadi sopir Didi. Benarkah itu? Wang Ying tak percaya. Tentu saja itu benar. Lin Yi mengeluarkan ponselnya. Informasi pendaftaran saya sudah lengkap. Kak Ying, mau pesan untuk bantu saya. Dengan hubungan mereka, Lin Yi tidak akan pernah menerima uang Wang Ying. Akan tetapi, misi sistem ini adalah untuk menjemput dua wanita cantik dengan poin 85 atau lebih. Meskipun Wang Ying sudah agak tua, pesonanya tidak luntur. Kalau tidak, dia tidak akan dinobatkan sebagai wanita tercantik nomor 1 di grup Chaoyang. Jika Wang Ying yang memberi perintah, tidak akan sulit baginya untuk menyelesaikan misi tersebut. Karena kamu sudah bilang begitu, kalau aku tidak memesan, aku akan memanfaatkanmu, kata Wang Ying sambil memegang ponselnya. Jangan khawatir, Kak sedang memesan. Awas, jangan sampai diambil orang lain. Tidak masalah, aku akan menontonnya. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul di ponsel. Wang Ying berhasil memesan, dan Lin Yi langsung menerimanya. Namun, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Wang Ying bukanlah seorang cantik dengan skor 85 atau lebih tinggi? Dia baru berusia 29 tahun, jadi lebih baik baginya untuk menikah lebih awal. Pemindaian selesai, skor keseluruhan penumpang adalah 84, tidak memenuhi persyaratan misi. Lin Yi terdiam. Bukankah sistemnya terlalu ketat? Tidak bisakah memberinya poin tambahan? Di mana dia akan bertemu dengan begitu banyak wanita cantik berprestasi? Yi, kenapa kamu masih linglung? Tanya Wang Ying. Ying Jie, aku ingin bertanya sesuatu padamu, tanya Lin Yi sambil mengemudi. Apa itu? Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan pesona seorang wanita? Sistem sudah mengatakan bahwa skor keseluruhan Wang Ying hanya 84 poin. Sistem pasti telah mempertimbangkan banyak aspek sebelum memberikan skor tersebut. Itulah sebabnya mengapa ada kemungkinan untuk meningkatkan pesona seseorang melalui cara lain. Namun, Lin Yi tidak tahu apakah peretasan kecil ini akan berhasil, jadi ia hanya bisa mencobanya. Meningkatkan pesona wanita. Wang Ying sedikit bingung. Pertanyaan aneh macam apa itu? Aku cuma tanya. Kalau Suster Ying nggak tahu, ya sudahlah. Yang disebut peningkatan pesona adalah membuat diri Anda lebih menarik. Ini adalah kursus wajib bagi setiap wanita, kata Wang Ying. Bagaimana Anda memperbaikinya? Lin Yi penasaran untuk melihat seberapa percaya diri Wang Ying. Jangan khawatir, kata Wang Ying sambil tersenyum. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan dua pasang stocking sutra yang belum dibuka. Sepasangnya berwarna daging, dan sepasang lainnya berwarna hitam. Katakan padaku, menurutmu mana yang paling tampan? Saudari Ying, kurasa tidak pantas menanyakan pertanyaan seperti itu kepadaku. Apa yang perlu ditakutkan?
Hanya kita berdua di dalam mobil. Wang Ying tersenyum dan berkata, pilih salah satu. Yang hitam lebih bagus. Oke, tunggu. Sambil berkata demikian, Wang Ying membuka stoking sutra hitam itu dan perlahan-lahan mengenakannya di kakinya. Yang paling membuat orang tak bisa mengendalikan diri adalah saat memakainya, Wang Ying tanpa sengaja mengangkat roknya, memperlihatkan legging hitamnya. Hal ini benar-benar membuat pikiran orang melayang. Bagaimana, rasanya berbeda, kan? Rasanya benar-benar berbeda. Setelah mengenakan stoking sutra hitam, kakinya tampak tumbuh lebih besar dan dia menjadi lebih menarik. Sistem, pindai lagi dan lihat berapa skor keseluruhan Wang Ying. Sedetik kemudian, suara asli sistem berbunyi. Pemindaian selesai, skor keseluruhan penumpang adalah 85, memenuhi persyaratan misi. Ding, misi selesai, hadiah, 100.000 poin pengalaman, tingkat penyelesaian pekerjaan, 15%, hadiah, 1 villa di Paviliun Jeushu, dapatkan dari manajer penjualan. Sialan. Nama Paviliun Jeushu terkenal di kota Zonghai. Sejak dibangun, rumah ini dianggap sebagai rumah mewah kelas atas. Setelah selesai, rumah ini menjadi rumah mewah nomor 1 di kota Zonghai, sesuai dugaan. Bahkan orang terkaya dalam daftar akan terintimidasi oleh Paviliun Jeushu. Bukannya mereka tidak mampu membelinya, tetapi di mata mereka, tidak ada gunanya menghabiskan ratusan juta untuk rumah semahal itu. Terus terang saja, mereka tidak cukup kaya. Lin Yi tidak dapat menahan perasaan gembiranya. Dia ingin membeli rumah, tetapi imbalan sistem datang tepat setelahnya. Dia harus menyelesaikan pesanan ini dengan cepat dan memeriksanya nanti. Jantung Wang Ying berdebar kencang saat mendengar Lin Yi mengumpat. Apakah dia bereaksi sebesar itu saat melihatnya mengenakan sutra hitam? Benda ini sungguh punya daya tarik yang fatal. Yi kecil, fokus saja menyetir. Kita bicara nanti saat pulang, Wang Ying mengingatkan dengan malu-malu. Tidak masalah. Lin Yi tersenyum. Terima kasih atas dukunganmu, Kak Ying. Jangan lupa beri ulasan bintang 5. Itu tergantung pada layananmu, kata Wang Ying sambil tersenyum. Dia wanita muda yang cantik. Awalnya, Wang Ying memiliki pikiran buruk tentang Lin Yi, tetapi sekarang, pikiran buruknya bahkan lebih kuat. Tak lama kemudian, Lin Yi mengirim Wang Ying pulang sesuai alamat di ponselnya dan menyelesaikan pesanan ketiganya. Apakah kamu ingin naik dan duduk sebentar? Tidak, terima kasih, maaf mengganggu, kata Lin Yi sopan. Apa maksudmu mengganggu? Suamiku sedang perjalanan bisnis dan aku sendirian di rumah, Wang Ying berpura-pura tenang. Bab 12. Hak milik pribadi. Saya tidak bisa melakukannya hari ini, kata Lin Yi. Saya harus pergi bisnis. Saya akan mampir lain hari. Suamiku akan kembali dari perjalanan bisnisnya beberapa hari lagi. Kamu tidak akan berani datang kalau begitu. Tidak apa-apa. Aku akan mengunjunginya lain kali dia sedang dalam perjalanan bisnis. Lin Yi pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Dia melihat waktu dan menyadari bahwa waktu sudah lewat pukul 7. Namun, Lin Yi pernah bekerja di bidang penjualan sebelumnya, jadi dia tahu aturannya. Pusat penjualan memiliki sistem shift. Pada siang hari, semua orang bersiaga, dan pada malam hari, sebagian kecil tim penjualan akan ditinggalkan hingga pukul 8 malam. Jika dia melaju kencang, dia pasti sampai tepat waktu. Setelah sekitar 30 menit, Lin Yi tiba di area Paviliun Jeushu. Sesuai dengan namanya, terdapat total 9 villa di Paviliun Jeushu. Catatan TL, Jeushu berarti Paviliun 9 wilayah dalam bahasa Mandarin. Masing-masing villa menghadap ke sungai dan menatap ke laut, sehingga tampak megah dan menakjubkan. Namun, tergantung pada ukuran, gaya, dan lokasi, harga setiap unit berbeda. Meski begitu, perbedaan harganya tidak besar, jadi salah satu di antaranya dapat dianggap sebagai raja bangunan di Zonghai. Duduk di dalam mobil dan memandangi pemandangan Paviliun Jeushu, Lin Yi merasa sangat puas. Ia pasti akan mendapat tempat di sini di masa depan. Meski begitu, dia tidak tahu gedung mana yang diberikan sistem itu kepadanya. Setelah menikmati pemandangan di luar, Lin Yi memarkir mobil dan mendorong pintu hingga terbuka sebelum berjalan memasuki aula penjualan. Melihat seorang tamu masuk, pramuniaga itu melirik Lin Yi dan ekspresinya berubah. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Yi sedikit terkejut melihat orang yang berbicara. Nama pramuniaga itu Meng Yu, mantan rekan kerja Lin Yi. Kembali ke perusahaan, dia mengejar Lin Yi dengan gila-gilaan. Setelah ditolak mentah-mentah, dia menjadi bahan tertawaan perusahaan dan pergi dengan marah. Aku ingin mencari manajermu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Dunia ini terlalu kecil baginya untuk benar-benar bertemu dengannya di sini. Hehe, manajer kita harus bertemu klien besar sebentar lagi. Dia tidak punya waktu untuk mengurusmu, kata Meng Yu. Tapi kamu,
apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu dipecat dan datang ke sini untuk melamar pekerjaan? Aku dipecat hari ini dan kamu sudah mengetahuinya. Lin Yi agak bingung. Kenapa dia mengatakannya begitu cepat? Kamu benar-benar dipecat. Meng Yu hanya sedikit menyombongkan diri, tetapi apa yang dia katakan benar adanya. Ya. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum. Tolong bantu aku menghubungi manajermu. Kita bicarakan nanti kalau ada waktu, kata Meng Yu acuh tak acuh. Dan, perlu kuingatkan, jangan harap aku akan memujimu. Kalau kamu memikirkan lamaran kerja kita, intinya adalah kekuatan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu tampan, kamu punya kelebihan. Lin Yi mengusap dagunya. Dia baru saja menolaknya, jadi apa perlu ada drama seperti ini? Biar saya jelaskan dulu. Meskipun saya sudah dipecat, saya di sini bukan untuk melamar pekerjaan. Lalu apa tujuanmu ke sini? Meng Yu menyilangkan tangannya di depan dada, ekspresinya tampak sombong. Jangan bilang kamu ke sini untuk membeli rumah, kata Meng Yu. Lin Yi mengangguk. Aku ke sini sebenarnya untuk membeli rumah. Makanya aku mencari manajermu. Lin Yi, jangan main-main. Kita sudah jadi rekan kerja selama beberapa bulan. Kau pikir aku tidak tahu keadaanmu, kata Meng Yu dengan nada meremehkan. Kamu tinggal di lingkungan lama, dan kamu punya rumah sari yang kumuh. Tapi, kamu bilang mau beli rumah di Paviliun Jeoshu. Berhenti main-main, ya. Harganya lebih dari 800 juta. Kamu sanggup beli apa? Toilet saja tidak sanggup kalau aku mau jual, kata Meng Yu. Lupakan saja kalau kau tidak percaya. Aku akan bicara dengan manajermu nanti. Lin Yi menghela napas. Haha, kau pikir manajer kita bekerja gratis? Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk menerimamu? Meng Yu memutar matanya. Kau pikir kau siapa? Pada saat itu, terdengar suara sepatu hak tinggi. Seorang wanita berjas abu-abu berjalan menuju Lin Yi. Manajer Wang, kata Meng Yu sopan ketika melihat wanita berseragam itu. Pergi. Aku akan mengurusmu nanti. Meng Yu tertegun setelah dimarahi tanpa alasan. Dia tidak melakukan apa-apa, jadi mengapa dia dimarahi? Setelah memarahi Meng Yu, manajer wanita itu mengubah ekspresinya dan tersenyum pada Lin Yi. Anda pasti Tuan Lin Yi. Perkenalkan, saya Wang Hui, manajer penjualan Paviliun Jeoshu. Saya pergi ke toilet dan tidak bisa keluar untuk menyambut Anda secara langsung. Saya harap Anda tidak keberatan. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu bersikap begitu formal. Haruskah aku menunjukkan kamar-kamarnya dulu? Atau haruskah aku memberimu pengantar tentang situasi di sini? Meng Yu menyela sebelum Lin Yi bisa menyelesaikannya. Manajer Wang, kau tak perlu membuang waktumu untuknya. Dia mantan rekan kerjaku, dan dia dipecat hari ini. Dia yatim piatu, dan dia tidak mampu menyewa villa di Paviliun Jeoshu. Memandunya berkeliling rumah hanya buang-buang waktu, kata Meng Yu. Omong kosong apa yang kau katakan? Wang Hui memelototi Lin Yi. Laporkan ke departemen personalia. Kamu harus berhenti bekerja di sini. Meng Yu semakin bingung. Dia tidak melakukan apa-apa, dan dia hanya mengatakan beberapa patah kata yang jujur karena kebaikan hatinya. Kenapa dia tiba-tiba dipecat? Wang. Manajer Wang, aku tidak bicara omong kosong. Aku benar-benar mengenalnya. Aku tahu situasinya. Ketahuilah Ses. Wang Hui tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Tuan Lin membeli semua villa di Paviliun Jeoshu sekaligus. Kau bilang dia rekanmu. Apa kau pikir kau pantas menyandang gelar itu? Sudah beli semua villa. Meng Yu menatap Lin Yi seolah-olah dia adalah alien. Dia bahkan belum meninggalkan pekerjaannya selama sebulan, jadi bagaimana dia bisa menjadi kaya? Sekalipun dia memenangi hadiah pertama lotere, dia tidak akan sekaya itu, kan? Lin Yi juga sedikit tertegun. Ternyata bukan hanya satu villa, melainkan 9 villa utuh. Dengan kata lain, dia akan menjadi pemilik Paviliun Jeoshu mulai sekarang, dan tempat ini akan menjadi wilayah pribadinya. Tuan Lin, saya sungguh minta maaf. Saya tidak mengelola staf saya dengan baik dan memberi Anda pengalaman buruk saat membeli rumah. Ini salah saya. Tidak apa-apa, kata Lin Yi dengan murah hati. Karena Paviliun Jeoshu sudah menjadi milik saya harus menyelesaikan prosedur pendaftarannya. Bisakah Anda memberikan kuncinya? Semuanya sudah siap. Mohon tunggu sebentar. Wang Hui berlari kecil sambil berbicara. Ketika kembali, ia sudah memegang 9 dokumen di tangannya. Tuan Lin, ini semua hak milik dan kunci 9 villa. Mohon simpan baik-baik. 9 dokumen di tangannya sangat berbobot. Ternyata memiliki terlalu banyak rumah juga menjadi masalah. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu, kata Lin Yi sopan. Selamat, Tuan Lin. Jangan khawatir, kalian juga cukup sibuk,
jadi kalian bisa kembali ke urusan kalian sendiri, kata Lin Yi. Wang Hui tetap berjalan keluar, dan Meng Yu mengikutinya dari belakang. Meng Yu sedang dalam suasana hati yang buruk ketika dia melihat Lin Yi memasukkan ke-9 dokumen itu ke dalam mobil sport Pagani miliknya. Ini mobil super. Mengapa dia mencoba memarahi pria super kaya? Lin Yi berkendara kembali ke Hotel Peninsula dan bersiap untuk menginap di sana malam itu. Ia akan mengemasi barang-barangnya dan pindah ke pavilion Jeushu keesokan harinya. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Wang Ying. Yi kecil, tahukah kamu? Aku dengar dari selentingan kalau penyihir tua dan Li Jiangdong dipecat. Bab 13. Beraninya kau mengancamku. Lin Yi terkejut dengan kata-kata Wang Ying. Mengapa mereka dipecat? Bukankah ini terlalu tiba-tiba? Apa kamu yakin? Saya yakin. Saya punya teman di departemen personalia. Dia yang memberitahu saya berita itu. Berita seperti ini biasanya tidak datang begitu saja. Mereka berdua mungkin benar-benar dipecat, kata Lin Yi. Lin Yi, ini terlalu aneh. Wang Ying berkata, kamu baru saja dipecat. Li Jiangdong dan penyihir tua yang dulu menindasmu dipecat pada saat yang bersamaan. Mungkinkah ini ada hubungannya denganmu? Bagaimana mungkin? Lin Yi bingung harus tertawa atau menangis. Aku tidak punya koneksi seperti itu. Kalau tidak, aku tidak akan dipecat. Kamu benar. Setelah percakapan singkat, Lin Yi menutup telepon dan mengirim pesan WeChat ke Ji Qingyan. Lin Yi, Anda memecat Yu Lili dan Li Jiangdong. Ji Qingyan, kau tahu tentang itu. Aku sudah menyelidikinya dan menemukan beberapa masalah, jadi aku memecat mereka. Aku anggap ini sebagai pelampiasan amarahmu. Lin Yi tersenyum ketika mendapat jawaban positif. Ji Qingyan cukup cepat. Apakah ada yang cocok untuk posisi direktur penjualan? Lin Yi bertanya. Tidak untuk saat ini. Aku bisa menitipkannya padamu kalau kau kembali. Tidak tertarik. Saya rasa Wang Ying dari departemen penjualan cukup bagus. Anda bisa melihatnya. Tidak masalah. Mobilku belum diperbaiki. Jemput aku besok. Lin Yi, sopir Didi, siap melayani Anda. Dia bisa menjemputnya, tetapi dia harus membayarnya. Setelah ini, Lin Yi mandi dengan nyaman dan tidur sampai fajar. Dia melaju ke Yunsui Villa, dan ketika petugas keamanan melihat Pagani milik Lin Yi di pintu, dia membuka pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siapa yang berani menghentikan pria yang dapat menaklukkan Presiden Ji? Kamu datang pagi sekali. Ji Qingyan yang sedang mencuci di kamar mandi berkata dengan terkejut. Dulu saya bekerja jam 6 pagi, itu sudah jadi kebiasaan. Beri aku waktu sebentar, aku akan segera selesai. Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Gerakan Ji Qingyan sangat cepat. Dalam waktu sekitar 30 menit, ia selesai mencuci dan merias wajahnya. Lin Yi, bantu aku melihatnya. Bagaimana menurutmu tentang gaun itu? Ji Qingyan berdiri di lantai 2, memegang gaun one piece di tangan kirinya dan gaun bermotif bunga di tangan kanannya. Kurasa aku pilih yang itu. Kelihatannya cukup bagus. Tentu, aku akan memakainya hari ini. Beberapa menit kemudian, Ji Qingyan menuruni tangga. Hanya wanita jangkung seperti Ji Qingyan yang bisa mengenakan gaun seperti ini. Meskipun gaunnya sangat feminin, dia memancarkan aura anggun saat mengenakannya. Ini menarik. Setelah mengenakan sepatu hak tinggi, keduanya masuk ke mobil bersama dan Lin Yi mengeluarkan ponselnya. Bos Ji, silakan pesan. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakannya. Ji Qingyan memutar matanya ke arah Lin Yi dan berpikir dalam hati, kamu benar-benar tidak tahu cara merayu. Tak lama kemudian, ponsel Lin Yi menerima perintah dari Qingyan, dan dia pun langsung mengambilnya. Misi sistem, peringkat bintang 5, hadiah 200.000 poin pengalaman 3/5. Melihat angka dalam tanda kurung, Lin Yi menebak bahwa ini seharusnya menjadi tingkat penyelesaian misinya saat ini. Itu karena dia telah menyelesaikan 3 pesanan sejak kemarin. 2 di antaranya dari Ji Qingyan, dan 1 lagi dari Wang Ying. Mereka semua berasal dari tim yang sama, dan semuanya memberikan ulasan bintang 5. Yang keempat akan datang dari Ji Qingyan, dan ulasan bintang 5 berikutnya hampir pasti. Kemenangan sudah di depan mata. Menginjak pedal gas, Lin Yi mengendarai mobil ke garasi bawah tanah perusahaan bersama Ji Qingyan. Presiden Ji, jangan lupa beri saya ulasan bintang 5. Itu tergantung pada suasana hatiku. Setelah membuka kunci tombol pengaman, Ji Qingyan keluar dari mobil dan melihat Sagitar putih terparkir tidak jauh darinya. Presiden Ji, Lin Yi. Orang yang berbicara adalah Wang Ying. Ia sedang mengendarai mobil rekan kerja wanitanya yang lain. Ia tidak menyangka akan bertemu Presiden dan Lin Yi bersama-sama. Seperti yang Anda tahu,
saya seorang pengemudi Didi dan kebetulan bertemu Presiden Ji yang sedang memesan taksi, jelas Lin Yi. Kedua rekannya tidak mempercayainya. Dia jelas-jelas telah membawa Presiden pergi, dan dia bahkan mencoba menjelaskannya seolah-olah dia adalah pengemudi Didi. Siapa yang akan percaya itu? Baru saat itulah Wang Ying menyadari bahwa alasan mengapa Yu Lili dan Li Jiangdong dipecat adalah karena Lin Yi. Dia dan Presiden berselingkuh, dan mereka benar-benar menindasnya. Aneh kalau mereka tidak dipecat. Pada saat itu, pintu lift garasi bawah tanah terbuka, dan Yu Lili serta Li Jiangdong keluar sambil membawa sebuah kotak kardus di tangan mereka. Mereka jelas-jelas ada di sini untuk mengemasi barang-barang mereka. Melihat Lin Yi dan Presiden di sini, ekspresi mereka canggung seperti manusia sebelum mereka pergi dengan sedih. Sudah hampir waktunya bekerja, ayo kita berangkat bersama. Menghadapi Wang Ying dan yang lainnya, Ji Qingyan kembali ke sosoknya yang dingin dan menyendiri, tidak seperti saat dia bersama Lin Yi. Baik, Presiden. Wang Ying dan rekannya menyapa Lin Yi sebelum naik ke atas bersama Ji Qingyan. Lin Yi duduk di dalam mobil dan hendak berjalan-jalan di sekitar mal. Dia sudah punya rumah, jadi dia harus pergi membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Dia sudah memakai baju-baju ini selama 2 hari, dan kalau dipakai lagi, baju-baju itu akan mulai membusuk. Lin Yi hendak pergi ketika dia menerima pesan WeChat dari Ji Qingyan. Ji Qingyan, apakah kamu ingin ulasan bintang 5? Lin Yi, tentu saja. Ji Qingyan, aku masih berutang 8 skuad es kepadamu, dan aku akan menukarnya dengan ulasan bintang 5. Kalau tidak, aku akan memberimu ulasan yang buruk. Lin Yi, aku nggak mau ulasan bintang 5. 8 es skuad, nggak boleh kurang satu pun. Lin Yi tidak peduli dengan es skuad, tapi wanita kecil sepertimu mengancamnya. Itu tidak dapat diterima. Ji Qingyan, mesum. Tidak lama kemudian, pemberitahuan ulasan bintang 5 muncul di aplikasi. Itu pasti dari Ji Qingyan. Lin Yi tersenyum. Lidahmu memang tajam, tapi hatimu lembut. Dia melirik misi sistem. Misi itu sudah 4/5 selesai, jadi Lin Yi memutuskan untuk membeli pakaian nanti. Dia ingin menerima pesanan lain dan menyelesaikan misinya sebelum pergi ke mal. Lagi pula, itu tidak akan memakan waktu lama. Ia membuka aplikasi, dan pesanan terbaru akan otomatis ditampilkan. Maka, Lin Yi pun mengambil pesanan acak. Titik penjemputan ada di Tianyi Homestead di dekatnya. Tidak terlalu jauh, hanya beberapa menit saja. Tianyi Homestead, Gedung 4, Unit 1, Kamar 1302. Rumah itu luasnya sekitar 60 meter persegi, dan merupakan rumah standar 2 kamar tidur, 1 ruang tamu yang cocok untuk keluarga beranggotakan 3 orang. Ayah, kenapa ayah mengajakku ke pesta rekan kerja ayah? Aku tidak mau pergi. Orang yang berbicara adalah seorang perempuan muda, berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Ia memiliki wajah oval yang menawan dan rambut panjang yang tergerai di bahunya. Ia sangat menarik. Nama gadis itu adalah Xia Xinyu, seorang streamer luar ruangan yang cukup terkenal di platform tersebut. Tidak, kamu harus ikut dengan kami, kata Xia Hongyuan, ayah Xia Xinyu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu cuma ingin mengenalkanku pada seseorang. Bukankah kita melakukan ini demi kebaikanmu sendiri? Kamu sudah tidak muda lagi. Kamu bahkan belum punya pacar. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Waktu aku masih muda, bukankah kamu selalu bilang ingin aku selalu di sisimu seumur hidupku? Tanya Xia Xinyu, kenapa kamu terburu-buru menikahkanku sekarang? Waktu itu aku cuma ngomong bebas. Siapa sangka kamu bakal begitu patuh? Xia Xinyu terdiam. Bab 14. Mobilku adalah mobil 2 penumpang. Ngomong-ngomong, aku sudah bilang ke rekan-rekanku kalau kalian mau ikut. Anak muda itu lumayan. Dia kerja di instansi pemerintah dan punya banyak uang. Kalian berdua cocok, kata Xia Hongyuan. Aku sudah punya pacar. Tak perlu kau kenalkan aku, kata Xia Xinyu. Kamu punya pacar? Xia Hongyuan bertanya dengan heran. Di mana kamu menemukan pacar? Di mana lagi aku bisa dapat pacar? Aku sudah menemukannya sendiri, kata Xia Xinyu. Kau pikir aku menggalinya dari tanah? Pasangan tua itu luar biasa gembira ketika mengetahui putri mereka punya pacar. Lalu tunggu apa lagi? Minta keluarga untuk memeriksanya. Kami akan memeriksanya untukmu. Ah, kau ingin keluarga kami melihatnya. Xia Xinyu kehilangan kata-kata. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Mengapa orang-orang ini menganggapnya begitu serius? Benar. Karena kamu punya pacar, kita tentu harus mencari tahu siapa dia. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkanmu begitu saja, kan? Lupakan saja soal bertemu dengannya. Dia juga sibuk dengan pekerjaannya. Kita bicarakan lain kali saja. Xia Xinyu berdiri.
Aku masih ada urusan sebentar, jadi aku pergi dulu. Xia Hongyuan berkata, aku pikir kau mencoba menipuku. Enggak, aku udah punya pacar. Jangan coba-coba kenalin aku sama orang lain. Aku sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Apa kau pikir aku tidak tahu seperti apa dirimu, kata Xia Hongyuan. Kalau kamu nggak bawa pacarmu ke sini hari ini, kamu harus patuh ikut aku ke pesta. Kamu bisa pilih nasibmu sendiri. Baiklah, aku akan menelepon dan bertanya padanya. Kembali di rumah, Xia Xinyu berlarian seperti ayam yang kehilangan kepala. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan dia tidak punya banyak teman lawan jenis. Di mana dia bisa menemukan seseorang untuk berpura-pura bersamanya. Hah! Tiba-tiba, mata Xia Xinyu berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana kalau mencari pengantar barang untuk berpura-pura bersamanya. Namun, dengan sangat cepat, Xia Xinyu menepis pikiran tersebut. Seorang pengantar barang jelas tidak diizinkan. Jika dia tidak berpakaian pantas, orang tuanya tidak akan percaya. Akan terlalu mudah baginya untuk ketahuan. Pengemudi Didi sepertinya pilihan yang cukup bagus, pikir Xia Xinyu. Setidaknya, dia akan punya mobil dan memiliki beberapa bentuk aset. Satu-satunya yang tersisa adalah menemukan pengemudi yang lebih muda. Itu sempurna. Karena dia biasanya naik taksi, ada dua aplikasi pemanggil taksi di ponsel Xia Xinyu. Yang satu bernama Didi, dan satunya lagi Kuadi. Dia akan menggunakan layanan yang menawarkan lebih banyak diskon. Namun, situasinya berbeda kali ini. Karena ukuran Didi, ia akhirnya memilih Didi. Dia memilih tujuan secara acak dan mulai memesan. Sekitar 5 detik kemudian, pesanan diterima dan dia buru-buru menelepon pihak lainnya. Telepon Lin Yi berdering sebelum dia sempat keluar dari mobil. Halo, apakah Anda pengemudi Didi? Lin Yi sudah tahu siapa orang itu. Dia adalah penumpang yang memesan. Ini aku, apa yang kamu inginkan, kata Lin Yi. Saya ingin bertanya, berapa umurmu? Hah? Pertanyaan macam apa itu? Berapa umurnya? Apakah itu ada hubungannya dengan penumpang itu? Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, Lin Yi tetap memberitahunya usianya. 24. Wah, bagus sekali. Xia Xinyu sedikit bersemangat. Dia benar-benar bertemu seseorang seusianya. Tak lama kemudian, Xia Xinyu menjadi tenang dan bertanya dengan suara rendah. Aku ingin meminta bantuanmu, bisakah kamu melakukannya? Tidak, saya hanya seorang pengemudi Didi, saya tidak menyediakan layanan tambahan. Lin Yi telah melihat terlalu banyak berita semacam ini. Ada beberapa pelanggan mesum yang selalu mempersulit pengemudi Didi atau orang di luar. Mereka akan memintanya membeli rokok, membuang sampah, atau bahkan membeli pembalut. Lin Yi tidak tertarik dengan hal semacam itu. Jangan salah paham. Namaku Xia Xinyu. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku dan berurusan dengan orang tuaku. Aku akan memberimu ulasan bintang 5 setelahnya. Bagaimana menurutmu? Lin Yi berhenti sejenak. Ide yang bagus. Berkat ulasan bintang 5, ini adalah kesepakatan. Kalau begitu, setuju. Siapa namamu? Lin Yi. Oke, rumah saya di Tianyi Homestead, Gedung 4, Unit 1,1302. Anda bisa langsung datang ke sini. Karena Tianyi Homestead berada di dekatnya, Lin Yi tiba di rumah Xia Xinyu setelah sekitar 10 menit. Tok, tok, tok. Xia Xinyu mendengar seseorang mengetuk pintu dan membukanya. Ia berdoa dalam hatinya, semoga adik Didi ini tidak jelek-jelek amat, kalau tidak akan mengundang kecurigaan. Berderak. Pintu ditarik terbuka dan Xia Xinyu membeku di tempat ketika dia melihat Lin Yi. Apa, kecantikan bagaikan dewa macam apa ini? Apakah dia menyelamatkan bumi di kehidupan sebelumnya? Yo, itu pacar Xiao Yu, kan? Melihat Lin Yi berdiri di pintu, Ibu Xia Xinyu menyapa sambil tersenyum. Pria muda ini sungguh tampan. Dia lebih dari cukup untuk putrinya. Sebelum Xia Xinyu bisa mengatakan apapun, Lin Yi ditarik masuk. Namamu Lin Yi, kan? Sudah berapa lama kau bersama putriku? Tanya Xia. Lebih dari setengah tahun, jawab Xia Xinyu pertama. Aku tidak bertanya padamu, apa yang kamu bicarakan. Setelah memarahi Xia Xinyu, Ibu Xia bertanya lagi. Anak muda, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya seorang pengemudi, jawab Lin Yi. Seorang pengemudi. Wajah pasangan tua itu berubah. Sepertinya ini bukan pekerjaan yang layak. Kamu pilot. Kalau begitu, kamu seharusnya menyebut dirimu kapten. Lin Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Imajinasi pasangan tua itu cukup kaya. Aku tidak menerbangkan pesawat, aku tidak punya keahlian seperti itu, kata Lin Yi. Ekspresi pasangan tua itu tidak sehangat sebelumnya. Apakah kamu mengemudi untuk bos tertentu? Lin Yi bertanya.
Mereka berdua bisa menerimanya jika itu untuk bos tertentu. Lagi pula, pekerjaan ini cukup menarik. Namun, itulah tujuan akhir mereka. Kamu salah paham, aku mengemudi untuk Didi, aku pengemudi Didi. Kata Lin Yi. Sopir Didi. Mengapa ekspresi Xia Hongyuan tiba-tiba berubah? Dia sekarang terlihat agak jelek. Berapa penghasilan seorang pengemudi Didi? Jika mereka bersama di masa depan, bagaimana mereka akan membiayai anak mereka? Bisakah mereka hidup dari angin? Benar sekali, dia adalah pengemudi Didi. Kata Xinyu. Ayah, ibu, dia benar-benar menghasilkan banyak uang sekarang. Lin Yi membelikan semua kosmetik dan perhiasanku, jelas Xinyu. Lagi pula, dia masih punya uang. Kami berencana untuk membuka bisnis di masa depan, jadi kami tidak akan bekerja untuk Didi selamanya. Mendengar itu, ekspresi mereka melunak, tetapi jelas bahwa mereka tidak terlalu senang. Kita bicarakan ini nanti saja. Karena Lin Yi ada di sini, masih banyak hal yang belum bisa dibicarakan Xia Hongyuan. Ia berencana membicarakannya nanti malam saat tidak ada orang lain di sekitar. Oh ya, ibu dan ayah, kalian tidak pergi ke acara kumpul-kumpul. Sebaiknya kalian berangkat sekarang atau kalian akan terlambat. Xia Hongyuan melihat waktu dan berkata, baiklah, biarkan dia mengantar kita ke sana. Jangan pergi juga, ikut saja dengan kami. Mereka berdua belum memikirkan masalah seputar Lin Yi secara matang. Meskipun karyanya kurang optimal, penampilannya tidak buruk. Mereka harus mempertimbangkannya dengan matang sebelum memutuskan mana yang akan dipilih. Kurasa tidak mungkin bagi kita untuk pergi bersama, kata Lin Yi. Hah? Kenapa tidak? Mobil saya cuma 2 penumpang, tidak muat 4 orang. Bab 15. Bukankah mobilku hanya memiliki 2 kursi? Apa katamu? Mobilmu hanya punya 2 kursi. Lupakan Xia Hongyuan dan istrinya, bahkan Xia Xinyu tidak bisa menerimanya. Semua mobil memiliki 4 kursi, bukan? Bagaimana mungkin hanya ada 2 kursi? Apakah Didi sekarang berkecimpung dalam bisnis sepeda motor? Sebelum ini, karena penampilan Lin Yi, Xia Hongyuan memutuskan untuk memberinya kesempatan meskipun dia bekerja untuk Didi. Sekarang, ternyata dia benar-benar mengendarai sepeda motor. Xia Hongyuan tidak bisa menerima ini. Putrinya sendiri tidak mungkin bersama orang seperti itu. Kalau begitu, ayo naik taksi. Kita tidak butuh mobilmu lagi. Oke. Lin Yi tidak peduli. Xia Xinyu sudah memesan. Dia akan memberinya peringkat bintang 5 nanti, dan pesanannya akan segera selesai. Xia Xinyu ingin bunuh diri. Dia benar-benar ingin menembak kakinya sendiri sekarang. Dia pasti akan dimarahi saat kembali malam nanti. Setelah meninggalkan rumah, Lin Yi berjalan ke depan, dan mereka bertiga berjalan ke belakang, siap naik taksi. Dasar cewek sialan, apakah punya mata di belakang kepalamu? Kau benar-benar menemukan seorang pengendara motor sebagai pacarmu, umpat Xia Hongyuan. Kalau kami tidak memanggilnya ke rumah sebelumnya, kami tetap akan ditinggal dalam kegelapan. Kalau orang lain tahu aku memilih pengendara motor sebagai menantuku, mereka pasti akan menertawakanku. Baiklah, berhenti bicara. Xia Xinyu sudah hampir menangis. Dia berpikir bahwa dengan pria yang tampan, masalah ini dapat disembunyikan dari dunia. Dia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Meskipun tampan, dia memang seorang pengendara sepeda motor. Wajar saja bila orang tuanya keberatan. Ayahmu benar. Cepat dan katakan padanya dengan jelas. Intinya, aku tidak akan mengenali menantu seperti itu, kata Ibu Xia dengan marah. Sekalipun itu mobil domestik, saya tidak akan bilang apa-apa. Masa depan apa yang bisa saya miliki dengan seorang pengendara sepeda motor? Didi. Ketiga anggota keluarga Xia mendengar suara trompet. Mereka mendongak dan membeku di tempat. Ini seharusnya mobil sport. Xia Hongyuan tergagap. Ini Pagani Zonda. Hanya ada beberapa mobil super seperti ini yang harganya lebih dari 20 juta di Tiongkok. Xia Xinyu sangat terkejut. Tianyi Homestead hanyalah lingkungan biasa. Ini pertama kalinya dia melihat mobil sebagus itu terparkir di sini. Melihat pintu sayap camar Pagani terbuka, Xia Xinyu dipenuhi perasaan rindu. Andai saja dia bisa mengendarai mobil bagus seperti itu sekali saja dalam hidupnya. Sayang, ada apa? Lin Yi itu, apa dia tidak naik motor? Kenapa dia malah berjalan ke arah mobil itu? Tanya Xia Hongyuan terkejut. Xia Xinyu juga sangat terkejut, bukan hanya Lin Yi yang datang. Dia juga masuk ke dalam mobil. Lin Yi. Mendengar seseorang memanggilnya, Lin Yi yang sedang menutup pintu melirik Xia Xinyu. Ada apa? Ketiga orang dari keluarga Xia bergegas berlari. Apakah ini mobilmu? Ya, aku tidak akan ada di sini jika itu bukan milikku.
Kamu tidak naik motor. Kamu juga naik mobil sport. Xia Hongyuan hampir terlalu bingung untuk bertanya. Siapa bilang aku pengendara motor? Apa pengendara motor bisa daftar di Didi? Kau sendiri yang bilang. Mobilmu punya 2 kursi. Bukankah mobilku berkapasitas 2 penumpang? Xia Xinyu merasa seperti orang bodoh. Mobil sport punya 2 kursi. Ini bentuk akal sehat yang paling dasar. Kenapa dia tidak memikirkannya? Namun, siapa sangka Anda akan mengendarai supercar saat bekerja di Didi? Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Lin Yi melambaikan tangannya. Ingat apa yang kita bicarakan di telepon. Beri aku peringkat bintang 5. Hei, menantu, kamu sudah di sini, jadi jangan terburu-buru pergi. Ayo kita cari tempat makan dan mengobrol tentang keseharian kita, kata Xia Hongyuan sambil tersenyum. Kalian tidak ada kegiatan apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini hanya pertemuan rekan kerja biasa. Tidak apa-apa kalau kita tidak pergi. Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku masih punya urusan lain. Maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau ada yang perlu kamu lakukan, silakan saja. Kalau kamu terlalu sibuk, aku akan meminta Xiao Yu membantumu. Sambil berkata begitu, Xia Hongyuan bahkan mendorong Xia Xinyu. Jangan di rumah terus. Bantu dia. Xia Xinyu masuk ke mobil dengan setengah hati. Lagi pula, dialah yang memesan mobil, jadi dialah yang berhak mengambilnya. Melihat interior Pagani yang mewah, Xia Xinyu merasa matanya tak cukup lebar untuk melihat semuanya. Apalagi, kursi di bawahnya agak panas. Mau kemana? Apa tujuanmu sesuai pesanan? Tanya Lin Yi. Aku nggak mau kemana-mana. Kamu mau kemana? Aku cuma mau merasakannya, lalu aku akan keluar dari mobil. Saya akan pergi ke mall untuk membeli sesuatu, tetapi Anda harus mengubah tujuannya, atau pesanan tidak akan selesai. Baiklah, kamu mau ke mall yang mana? Times Square. Tak lama kemudian, Lin Yi menerima pesan untuk mengubah tujuan di ponselnya dan melaju menuju Times Square. Kamu mengendarai mobil semahal itu, dan kamu jelas tidak kekurangan uang, jadi mengapa kamu masih mengemudi untuk Didi? Tanya Xia Xinyu di dalam mobil. Untuk menikmati hidup, apa gunanya menjalani hidup sehari-hari seolah menunggu kematian, kata Lin Yi dengan sopan. Kamu hebat, kata Xia Xinyu tulus. Banyak anak orang kaya generasi kedua yang tidak sebaik kamu, hidup mewah setiap hari. Tidak mudah bagimu untuk memikirkan begitu banyak hal. Setiap orang punya aspirasinya masing-masing, kita tidak bisa memaksakannya. Ya, kamu benar sekali. Saudara Yi, saya punya permintaan kecil. Bisakah Anda menyetujuinya? Tanya Xia Xinyu hati-hati. Mereka seumuran dan tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih tua dan siapa yang lebih muda, tetapi Xia Xinyu sudah berinisiatif memanggilnya kakak. Permintaan apa? Saya streamer perempuan. Bolehkah saya streaming di mobilmu sebentar? Jika dia bisa melakukan streaming dengan mobil sebagus itu, popularitas ruang streamingnya pasti akan meningkat. Tidak masalah bagiku, kata Lin Yi. Beri aku ulasan bintang 5 saja setelah acaranya. Oke, tidak masalah, kata Xia Xinyu gembira. Begitu pesanan selesai, aku akan langsung memberimu ulasan yang bagus. Xia Xinyu mengeluarkan ponselnya dan memulai siaran langsung. 10 menit kemudian, sudah ada puluhan orang di ruang siaran langsung. Xiao Yu, di mana kamu? Apakah kamu rekan seorang Taipan? Haha, jangan main-main di lantai atas. Xiao Yu itu anjing lajang berumur 10.000 tahun. Bagaimana mungkin Taipan seperti ini tertarik padanya? Mungkin itu kursi penumpang Wuling Hongguang catatan TL, sejenis mobil listrik mini Tiongkok. Xia Xinyu terdiam saat melihat semua orang di ruang siaran langsung mengejeknya. Apakah dia benar-benar seburuk itu kepada mereka? Begini, mobil yang kukendarai kali ini bukan Wuling Hongguang. Ini mobil mewah sungguhan. Mobil yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Haha, jangan sok tahu. Tunjukkan logonya. Kamu salah. Dia perempuan. Dia tidak punya nyali untuk melakukan itu. Tidak, kamu salah. Dia bos yang suka berpakaian silang. Aku pernah melihatnya sekali malam itu. Cih, bukannya kamu cuma mau lihat logonya. Nggak ada salahnya kan kalau aku tunjukkan. Xia Xinyu perlahan memutar ponselnya dan mengarahkannya ke roda kemudi. Setelah itu, seluruh ruang siaran langsung menjadi sunyi. Bab 16. Hehehe. Sial, itu ternyata Pagani. Melihat interior mobilnya, sepertinya itu Pagani Zonda. Mobil ini sepertinya bernilai lebih dari 20 juta. Generasi kedua yang kaya raya tidak akan mampu mengendarainya. Dan lihat, sopirnya tampan sekali. Dia jelas generasi kedua yang kaya.
Melihat komentar di ruang siaran langsung, bibir Xia Xinyu melengkung saat dia berkata. Sekarang kamu harus percaya. Kamu tahu apa itu mobil mewah, kan? Xia Xinyu merasa bangga dalam hatinya. Kalian selalu meremehkanku. Kali ini, aku pasti akan membalikkan keadaan. Orang kaya baru 666. Saya curiga ini mobil yang disewa pembawa acara untuk meningkatkan popularitasnya. Dia bahkan menemukan pengemudi yang tampan di sepanjang jalan. Itu hanya untuk menarik perhatian. Dia pasti menghabiskan banyak uang, kata seorang troll di ruang siaran langsung. Gila, ya. Ini Pagani Zonda. Harganya lebih dari 20 juta dolar per unit. Mobil buatan China itu cuma ada beberapa. Siapa yang mau menyewakannya? Menurutmu itu mobil sampah seperti Mercedes-Benz atau BMW? Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Mungkin ada transaksi kotor secara pribadi. Xia Xinyu hampir meledak marah saat melihat pesan troll itu. Di era internet ini, ada berbagai macam orang terbelakang. Aku bukan tipe model berlekuk tubuh. Bagaimana mungkin aku bisa menarik generasi kedua yang kaya raya seperti ini? Mengapa dia tidak berpikir dulu sebelum berbicara? Orang ini jelas-jelas seorang pecundang yang membenci orang kaya dan orang tampan. Meski begitu, Xia Xinyu tidak mengusir mereka. Jika dia tetap di sini, dia akan tetap berkontribusi pada popularitasnya. Jika dia tidak dapat menahannya lagi, dia bisa mengusirnya lagi. Streamer ini terlalu rendah hati. Yi bro, ada tempat parkir di depan. Ayo parkir di sana, Xia Xinyu menunjuk tempat kosong di depan. Aku melihatnya. Jangan khawatir. Sebagai salah satu pusat perbelanjaan termewah di Zhonghai, orang-orang datang ke Times Square setiap hari. Banyak orang, seperti Xia Xinyu, mengincar satu-satunya ruang kosong yang tersedia. Namun, ketika mereka melihat mobil Lin Yi mendekat, mereka tidak berani bergerak. Kalau mereka tidak hati-hati, mereka tidak akan mampu menyinggung sosok ini bahkan jika mereka menjual tubuh mereka. Suamiku, ada kursi kosong di depan. Cepat ke sana. Kalau kamu lebih lambat lagi, kamu bisa dirampok. Seorang wanita dengan rok pendek berpotongan rendah berkata sambil duduk di dalam Porsche Panamera. Pergi sana, geram pria parubaya di sebelahnya. Itu mobil super sialan. Siapa yang berani melawannya? Supercar. Wanita di kursi penumpang depan tercengang. Memangnya kenapa kalau itu supercar? Ini kan juga mobil sport. Kenapa kita harus membiarkan dia menang? Bodoh, itu Pagani Zonda. Harganya lebih dari 20 juta. Mobilku cuma seharga lebih dari 1 juta. Di depan mobil itu, bahkan nggak layak disebut sampah. Kamu mau aku bersaing sama dia untuk dapat tempat parkir? Mobil itu sebenarnya lebih dari 20 juta. Wanita di kursi penumpang langsung terkejut. Sebelum datang ke Zhonghai, ia mendengar semua orang mengatakan bahwa ada banyak orang kaya di Zhonghai. Kini, ia akhirnya melihatnya sendiri. Memikirkan hal ini, perempuan di kursi penumpang memutar bola matanya. Ia masih harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari pria yang lebih kaya. Seseorang yang mengendarai Panamera saja terlalu miskin untuk pantas mendapatkannya. Setelah memarkir mobilnya, Xia Xinyu sedikit tertegun. Dia masih ingat adegan parkir mobil. Begitu melihat mobil Lin Yi melaju, mobil-mobil yang lain tidak berani bergerak. Apakah ini kemampuan uang? Tunggu, jangan pergi dulu, kata Lin Yi. Ada apa? Ulasan yang bagus. Oh, aku ingat sekarang, aku akan melakukannya sekarang, kata Xia Xinyu dengan gugup. Karena Lin Yi hanya mengatakan, ulasan bagus, orang-orang di ruang siaran langsung tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan tidak menganggapnya sebagai seseorang yang mengemudi untuk diri. Tak lama kemudian, Lin Yi mendengar suara notifikasi sistem. Misi selesai, mendapatkan 200.000 poin pengalaman. Penyelesaian pekerjaan, 35%, hadiah, 1 sirkuit balap internasional Zhonghai, keterampilan mengemudi tingkat master. Arena balap internasional Zhonghai. Lin Yi memiliki sedikit kesan tentang tempat yang disebutkan sistem itu. Tampaknya itu adalah arena pacuan kuda paling mewah di Zhonghai, dan bahkan di seluruh Huaxia. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa itu adalah tempat balap terbaik selain arena balap Abu Dhabi di Timur Tengah. Lin Yi tidak tahu apakah rumor itu benar atau tidak, tetapi itu pasti lagu nomor 1 di seluruh Tiongkok. Dia tidak menyangka hal itu akan menjadi bisnisnya saat ini. Sungguh tidak dapat dipercaya hanya dengan memikirkannya. Dering, dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering saat itu. Nomornya tidak dikenal. Halo, kata Lin Yi. Halo, Presiden Lin. Saya Zhou Haitao, manajer sirkuit internasional Zhonghai. Karena Anda baru saja membeli semua saham sirkuit kami,
saya punya beberapa prosedur di sini, dan saya ingin menyerahkannya kepada Anda. Saya tidak punya waktu saat ini. Saya akan ke sana sore nanti. Apakah waktunya memungkinkan? Tanya Lin Yi sopan. Tentu saja, tentu saja. Aku akan selalu di sini, kecuali hari Minggu, hari libur resmiku. Baiklah, sampai jumpa nanti sore. Lin Yi menghitung dalam hatinya. Tak lama lagi ia akan berkeliling membeli kebutuhan sehari-hari. Ia memperkirakan akan selesai pada sore hari. Terlebih lagi, sistem tersebut memberinya keterampilan mengemudi tingkat master. Akan sia-sia jika ia tidak mencobanya. Yi bro, kamu lagi mikirin apa? Melihat Lin Yi sedang linglung, Xia Xinyu bertanya ragu-ragu. Tidak apa-apa, ayo pergi sekarang. Yi bro, kamu mau beli apa? Tanya Xia Xinyu setelah keluar dari mobil. Saya ingin membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, pakaian, dan apapun yang cocok untuk saya. Xia Xinyu sedikit gugup. Ini pertama kalinya dia datang ke mall mewah seperti ini. Barang-barangnya sangat mahal, sungguh mengejutkan. Itu bukan tempat yang cocok untuk orang biasa seperti mereka berkeliaran. Lin Yi melihat sekeliling dalam mall dan melihat toko apel tidak jauh darinya. Ayo kita ke sana dulu. Aku mau ganti ponsel. Ponsel Lin Yi hanyalah ponsel rumahan yang harganya hanya 1.000 lebih, dan ponselnya sudah mulai lambat. Akan lebih mudah baginya untuk menerima pesanan jika ia mengganti ponselnya sekarang. Oke. Mereka berdua pergi ke toko Apple bersama. Lobi yang bersih, lampu yang terang, dan berbagai peralatan baru yang dipajang di konter membuat seluruh toko terasa mewah. Pak, ada produk yang Bapak suka. Saya bisa memperkenalkannya, sapa pramuniaga itu dengan sopan. Lin Yi menunjuk iPhone 11 Pro Max di atas meja dan berkata, bantu aku mengemasnya. Aku butuh memori 512 GB. Xia Xinyu dan pramuniaga itu tercengang. Ponsel seharga lebih dari $10.000 dibeli begitu saja. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Tunggu. Xia Xinyu menghentikan pramuniaga itu dan menarik Lin Yi ke samping. Yi bro, nggak ada gunanya kamu beli di sini. Bagaimana mungkin itu tidak sepadan? Ponsel-ponsel di toko semuanya dijual dengan harga normal. Kalau beli online, bisa dapat diskon setidaknya $1.000. Tidak perlu karena aku sudah di sini. Aku terlalu malas untuk membelinya secara online. Aku akan membelinya lebih awal dan menikmatinya lebih awal. Lin Yi berjalan kembali sambil berbicara, bantu aku berkemas. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Karena Lin Yi, popularitas Xia Xinyu mencapai lebih dari 5 juta, 5 kali lipat dari biasanya. Enak banget jadi orang kaya. Bahkan pramuniaganya pun tercengang. Dia mungkin ingin menyerahkan dirinya padanya. Selama kamu kaya, kamu ditakdirkan untuk bersama siapapun yang kamu inginkan. Kasihan kalian. Apa kalian pikir seseorang bisa kaya hanya karena membeli ponsel seharga lebih dari $10.000? Tanya si troll. Beberapa hari yang lalu, teman saya membeli ponsel yang sama, tapi dia tidak seterkenal dia. Hehe. Sial, bukan kamu yang beli, jadi kenapa kamu sok tahu? Apa-apaan ini? Hehe, dasar tukang menuduh tanpa dasar. Bab 17. Shen Hao menjalankan misi tanpa sehelai rumput pun tumbuh. Pada saat ini, pramuniaga itu berjalan mendekat. Halo, Pak. Ini ponsel Anda. Mau pilih casing dari kami? Semua produknya asli, jadi kualitasnya terjamin. Lin Yi melihat ke arah meja. Aku tidak suka menggunakan benda-benda itu. Rasanya tidak nyaman. Yah, ponsel itu harganya lebih dari $10.000. Harganya tidak murah. Kalau tidak pakai casing juga, bisa-bisa rusak keindahannya, saran pramuniaga itu. Lin Yi berpikir sejenak sebelum setuju. Kau benar. Melihat Lin Yi bersedia membeli kotak itu, pramuniaga itu pun tersenyum lebar. Pak, kotak-kotak di konter ini semuanya model baru. Saya bisa kasih diskon 20% dari harga yang tertera. Kalau beli dua sekaligus, bisa dapat diskon 30%. Melihat Lin Yi ingin membeli casing ponsel, ruang siaran langsung kembali ramai dengan diskusi. Komentar-komentar sinis pun bermunculan. Haha, aku baru saja melihat casing ponsel yang harganya lebih dari 1.000 yuan. Kalau dia membelinya tanpa berkedip, aku akui dia kaya. Omong kosong, beli casing ponsel yang harganya lebih dari 5.000 yuan. Baru bisa dibilang kaya. Kalian berpikir terlalu rendah, kata seseorang bernama Lemon King. Orang kaya sejati adalah mereka yang casing ponselnya lebih mahal daripada ponsel mereka. Beberapa hari yang lalu, seorang teman saya membeli casing ponsel yang harganya lebih dari $20.000. Itulah yang disebut orang kaya. Xia Xinyu terdiam ketika melihat para troll di ruang siaran langsung. Orang-orang ini sungguh tak berdaya. Pak, ada model yang Bapak suka.
Biar saya tunjukkan. Saya tidak bilang ingin membeli casing ponsel, kata Lin Yi. Tidak. Bukankah kamu baru saja bilang? Maksudku, aku ingin membeli beberapa ponsel lagi. Kalau satu rusak, aku bisa pakai yang baru, kata Lin Yi. Ambil 5 dari setiap warna dan kemas menjadi 1. 5 untuk setiap warna. Si pramuniaga hampir kehilangan keseimbangan. Pak, ada 4 warna untuk Apple iPhone 11 Pro Max di toko kami. Kami akan menyediakan 5 untuk setiap warna. Apakah Anda mau total 20 ponsel? Lin Yi mengangguk. Setelah itu, aku akan membeli Mac berkualitas tinggi untuk melengkapinya. Oke. Kamu harus menunggu sebentar. Dia menyaksikan Lin Yi membeli hampir 300.000 barang sekaligus. Suasana hati Xia Xinyu sedang buruk. Ini terlalu boros. Siaran langsungnya meledak lagi, dan ada terlalu banyak komentar. Kalian para troll seharusnya sudah melihatnya sekarang, kan? Orang kaya sejati tidak membeli casing ponsel, mereka hanya menggantinya dengan yang baru. Ini benar-benar nyata. Hebat, ada Taipan setingkat dewa di luar sana, bahkan sehelai rumput pun tak dapat tumbuh di hadapannya. Dia cuma belanja $200.000, Taipan setingkat dewa macam apa ini? Pernah lihat orang kaya sungguhan? Aku pernah lihat orang beli barang lebih dari $500.000 sekaligus, jadi ini bukan apa-apa. Xia Xinyu terdiam saat melihat pesan yang ditinggalkan oleh para troll. Para pecundang yang tidak mampu membeli apapun itu sedang mengejek Lin Yi. Mereka benar-benar mabuk. Lin Yi tidak terlalu peduli. Setelah menggesek kartunya, ia menunggu asisten toko menyiapkan barang. Pada saat ini, mereka yang berkeliaran di sekitar toko memandang Lin Yi, sengaja atau tidak. Terutama wanita-wanita yang sedikit lebih cantik tiba-tiba dipenuhi dengan motif tersembunyi. Tak lama kemudian, semua yang diinginkan Lin Yi pun terbungkus rapi. 20 ponsel dan sebuah laptop bukanlah jumlah yang sedikit. Lin Yi memasukkannya kembali ke dalam mobil dan kembali ke Times Square. Yi bro, apa yang akan kita beli kali ini? Xia Xinyu merasa hati kecilnya tidak sanggup lagi. Apakah ada perbedaan besar antara metode konsumsi generasi kedua yang kaya dan orang biasa? Saya ingin membeli jam tangan. Cincin berlian wanita, jam tangan pria. Lin Yi selalu bermimpi memiliki jam mekanik yang bagus, tetapi karena kekurangan uang, mimpinya itu tidak pernah terwujud. Sekarang, dia punya puluhan juta uang tunai di sakunya. Kalau dia tidak membeli jam tangan bagus, dia akan mengecewakan dirinya sendiri. Apakah kamu tahu sesuatu tentang jam tangan? Lin Yi bertanya dengan santai saat dia memasuki mal lagi. Jam tangan jenis apa yang ingin kamu beli? Jawab Xia Xinyu. Sebagai seorang pembawa berita, ia harus tahu sedikit tentang segala hal agar bisa berbicara dengan teman-temannya. Oleh karena itu, Xia Xinyu juga tahu sedikit tentang topik ini. Sesuatu yang mewah. Melihat Lin Yi membeli 20 ponsel sekaligus, Xia Xinyu merasa bahwa dia tidak akan mampu menarik perhatiannya jika dia merekomendasikan merek biasa-biasa saja. Dalam industri jam tangan, merek-merek termahal adalah Patek Philippe dan Vacheron Constantin. Lin Yi mengangguk. Ayo kita ke dua tempat ini dulu. Xia Xinyu terdiam. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tapi sekarang mereka benar-benar pergi. Ini adalah barang mewah di industri jam. Vacheron Constantin ada di depan. Ayo kita periksa dulu. Baiklah, aku akan segera ke sana, kata Lin Yi. Seorang pramuniaga menatap Lin Yi dan Xia Xinyu saat mereka masuk, siap menyambut para tamu. Mau kemana? Tanya pramuniaga yang lain. Kak Li, ada tamu di sini. Aku akan menyambutnya, jawab pramuniaga jangkung itu. Tidak perlu menerimanya. Itu hanya buang-buang waktu. Mengapa itu membuang-buang waktu? Kamu tidak lihat wanita itu sedang siaran langsung di ponselnya. Dia mungkin ke sini untuk bersenang-senang. Aku sudah melihat banyak orang seperti dia, jadi tidak perlu repot-repot memperhatikannya, kata Li Jie. Kurasa tidak. Dia sepertinya menghasilkan banyak uang sebagai streamer. Tapi kita di Vacheron Constantin. Selain orang-orang super kaya, kebanyakan orang tidak punya kemampuan untuk menghabiskan uang di sini. Pergilah, lakukan hal lain. Jangan terlalu serius, komentar Li Jie. Baik, Kak Li, kata gadis jangkung itu. Lin Yi dan Xia Xinyu berjalan-jalan di sekitar toko. Melihat harganya, Xia Xinyu merasa seperti tinggal di daerah kumuh. Sebuah jam tangan biasa saja harganya ratusan ribu dolar. Siapakah yang mampu membeli barang seperti itu kecuali para kapitalis jahat? Meskipun Lin Yi menyukai jam tangan, ia tidak tahu banyak tentang jam tangan. Ia memeriksa satu persatu, hanya untuk melihat-lihat. Bisakah kau menunjukkan jam tangan ini padaku? Lin Yi menunjuk ke sebuah jam tangan kulit. Maaf,
jam tangan di toko kami hanya dipajang di etalase. Kalau Anda suka, kami bisa mengambilnya setelah Anda membayar, kata Li, manajer toko perempuan itu. Hah? Logika macam apa itu? Bagaimana saya bisa membelinya jika saya bahkan tidak bisa melihatnya? Saat itu, sepasang suami istri parubaya masuk dari luar dan mulai berbelanja di sisi lain toko. Manajer toko perempuan itu berjalan mendekat. Tuan, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli jam tangan. Saya ingin memilih hadiah ulang tahun untuk suami saya. Kamu bisa pilih apa saja yang kamu suka. Semua jam tangan ini dirilis tahun ini. Menurutku jam tangan hitam itu cukup bagus. Bolehkah aku keluarkan dan melihatnya? Tentu saja. Mohon tunggu sebentar. Manajer toko wanita itu membuka jendela di bawah dan mengeluarkan jam tangan yang diincar wanita itu sebelum menyerahkannya kepada pihak lain. Lin Yi dan Xia Xinyu saling bertukar pandang. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak bisa melihatnya saat diminta, tapi wanita ini langsung mengeluarkannya saat melayani orang lain. Apakah dia meremehkan mereka? Bab 18. Dari mana datangnya rasa superioritas? Xia Xinyu merasa sedikit canggung. Dia telah lama mendengar bahwa semua pegawai toko barang mewah itu memiliki sifat sombong dan tidak menganggap serius orang-orang biasa. Sekarang setelah dia melihatnya, rumor itu memang benar. Meski begitu, kamu boleh meremehkan dirimu sendiri, tetapi kamu tidak boleh meremehkan saudara Yi. Tanpa sadar, Xia Xinyu melihat situasi di ruang siaran langsung. Dia menyadari bahwa para troll dalam obrolannya mulai kesal lagi. Kamu pasti sedang diolok-olok. Mereka tidak menunjukkannya kepadamu karena mereka melihat kamu tidak mampu membelinya. Pasangan parubaya itu jelas kaya. Mereka tentu saja akan memperkenalkan diri kepada orang-orang ini. Ayo cepat. Itu Vacheron Konstantin. Bukan merek biasa. Jangan mempermalukan diri sendiri. Lin Yi menatap manajer toko perempuan itu. Apa maksudmu? Kita semua pelanggan. Kita seharusnya diperlakukan sama, kan? Maaf, kami memberikan layanan sesuai dengan tingkat kesulitan pelanggan. Saya harap Anda mengerti, kata manajer wanita itu. Tingkat pelanggan. Saya punya prinsip evaluasi sendiri. Saya akan menetapkan tingkatan yang berbeda, lalu memberikan tingkatan layanan yang berbeda pula. Haha. Secara sederhana, hal ini seperti memandang seseorang dan menganggapnya rendah. Melihat Lin Yi marah, Xia Xinyu segera menariknya kembali. Yi bro, tenanglah. Orang-orang dari toko mewah memang selalu begitu. Tidak perlu marah. Pak, tolong jaga ucapan dan sikap Anda. Kalau tidak, kami terpaksa panggil petugas keamanan. Manajer toko perempuan itu memutar bola matanya dan berkata. Mereka hanya dua orang yang sedang pamer. Membiarkan mereka melihat-lihat ke dalam toko saja sudah merupakan tindakan belas kasihan baginya. Jika itu adalah toko mewah di lantai atas, mereka bahkan tidak akan memberi Anda kesempatan untuk memasuki toko tersebut. Kau cuma anjing yang punya beberapa Vacheron Konstantin. Kok bisa sok banget? Dari mana rasa superioritasmu itu berasal? Lin Yi mengumpat. Tapi ini mungkin merek yang tidak mampu kamu beli seumur hidupmu, ejek manajer toko perempuan itu. Saudara Yi, ayo pergi. Xia Xinyu tahu bahwa orang kaya seperti Lin Yi memiliki temperamen buruk. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xia Xinyu menarik lengan Lin Yi dan menyeretnya keluar dari toko Vacheron Konstantin. Lagi pula ada merek jam tangan mahal lainnya, jadi mereka tidak perlu membelinya di sini. Melihat Lin Yi dan Xia Xinyu pergi, pasangan parubaya yang tengah berbelanja jam tangan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Anak muda zaman sekarang terlalu pemarah. Mereka tidak punya kemampuan untuk menghabiskan uang, tapi mereka tetap saja sombong. Anak-anak muda ini terlalu gegabah. Mereka begitu arogan hanya karena punya sedikit penggemar daring. Merek kelas atas seperti Vacheron Konstantin bukan tempat yang tepat untuk mereka. Kau benar. Zaman sudah berubah. Berlagak sok penting sudah jadi tren, kata manajer toko perempuan itu sambil tersenyum. Tepat sekali, jawab pelanggan parubaya itu sambil tersenyum. Tapi mereka berdua cukup menarik. Mereka benar-benar pergi ke Patek Philippe. Meskipun mereka masih muda, mereka tidak mungkin bodoh. Toko Patek Philippe. Melihat Lin Yi dan Xia Xinyu masuk, manajer toko wanita itu sangat sopan dan tidak menunjukkan rasa kesal apapun. Tuan, Nyonya, Anda ingin melihat jam tangan pria atau wanita? Saya bisa menunjukkannya, kata pramuniaga berseragam itu. Lin Yi menatap Xia Xinyu, ada saran bagus. Ini agak mewah. Aku tidak tahu banyak tentangnya, aku hanya tahu tampilannya, kata Xia Xinyu dengan rasa bersalah. Tanyakan pada orang-orang di siaran langsung Anda. Lin Yi senang menghabiskan waktunya menonton siaran langsung saat tidak ada kegiatan.
Ia tahu ada orang-orang di industri ini yang lebih memahami gaya hidup seorang master muda daripada dirinya. Xia Xinyu memeriksa situasi di ruang streaming dan menemukan bahwa seseorang memang telah memberikan saran yang masuk akal. Seri jam tangan 7140G001 lumayan. Cocok dengan temperamen seorang Taipan kelas dewa. 7140G001 sepertinya bernilai lebih dari 2 juta, harganya pas, memang lumayan. Hehe, jam tangan seharga lebih dari 2 juta juga disebut jam tangan. Hanya dengan memakai jam tangan seharga lebih dari 2 juta, apa kau pikir kau layak disebut Taipan dewa? Kalau begitu, Taipan dewa di dunia ini terlalu tidak berharga. Aku sudah membiarkanmu bersikap angkuh dan sombong, tapi kau malah meremehkan jam tangan seharga lebih dari 2 juta. Ayo, ayo. Kau bisa merekomendasikannya. Mari kita lihat jam tangan seperti apa yang dianggap bagus. Perkataan Lemon King langsung menyebabkan orang-orang di ruang siaran langsung mengepung dan menyerangnya. Namun, Lemon King telah berada di medan perang selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika ia tidak akan gentar dengan penampilan seperti itu. Saat mereka memasuki toko tadi, ada jam tangan peringatan ulang tahun ke-175 Patek Philippe di etalase. Jam tangan itu terjual seharga 17,5 juta. Kalau kamu benar-benar merasa seperti Taipan kelas dewa, kamu harus beli jam tangan ini. Apa kau benar-benar bodoh? Bahkan Kaisar Shanghai bilang dia tidak akan membeli jam tangan ini. Kau mau Taipan Dewa Lin membeli jam tangan ini? Kau pasti sudah gila. Haha, kalau kamu nggak mampu, bilang aja nggak sanggup. Ngapain kamu mengkritikku? Pada saat itu, Lin Yi mendekati Xia Xinyu dan menatap layar. Apakah netizen di ruangan ini sudah memberikan pendapatnya? Jangan dengarkan dia. Orang ini jahat. Dia jadi tidak nyaman melihat betapa kayanya kamu, kata Xia Xinyu. Ada netizen yang merekomendasikanmu untuk membeli 7140G001. Katanya jam tangan ini cukup bagus. Lin Yi mengamati situasi di ruang siaran. Dia benar-benar merekomendasikan saya untuk membeli sebuah karya peringatan 175 tahun. Para karyawan perempuan Patek Philippe menggelengkan kepala mendengar kata-kata itu. Para pejuang keyboard ini sungguh berani. Karya peringatan ulang tahun ke-175 ini dibatasi hanya 6 buah di seluruh dunia dan dijual seharga 17,5 juta dolar masing-masing. Makna sesungguhnya bukan hanya terletak pada pengerjaannya yang indah dan nilainya. Yang lebih penting, hal itu mewakili nilai pengerjaan merek Patek Philippe yang berusia 100 tahun. Orang yang merekomendasikan jam tangan ini sama sekali tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu hanyalah harganya. Terlalu murah. Saudara Yi, jangan dengarkan mereka. 7140G001 itu lumayan, kata Xia Xinyu. Seperti kata pepatah lama, ada harga ada rupa. Jam tangan peringatan 175 tahun ini dijual dengan harga semahal itu, pasti ada alasannya. Benar, tapi jam tangan ini harganya 17,5 juta. Harganya memang agak terlalu tinggi. Melihat Lin Yi telah mengakui kekalahan, para troll di ruang streaming langsung berdiri dan menyerangnya. Kamu pengecut sekarang, iya. Kalau nggak punya uang, jangan sok kaya. Terlalu mudah untuk menamparmu. Kamu beli iPhone dan komputer seharga ratusan ribu dolar, dan kamu pikir kamu bisa pamer kehebatanmu. Kamu terlalu naif. Kau bisa tersambar petir kalau sok keren. Seharusnya kau tetap rendah hati saat keluar rumah. Jangan berpikir seluruh dunia milikmu hanya karena kau mengendarai Pagani Zonda. Masih banyak hal di dunia ini yang tak mampu kau beli. Yi bro, jangan marah. Aku akan mengusir orang-orang ini dari ruang siaran langsung sekarang juga. Tidak ada yang perlu disesali, kata Lin Yi sambil tersenyum. Meskipun harganya agak mahal, aku masih mampu membelinya. Lin Yi berjalan ke jendela dan memandanginya dengan percaya diri. Kelihatannya cukup bagus, dan dia seharusnya bisa membawanya. Bisakah kamu membantuku mengemas jam tangan ulang tahun ke-175? Semua orang terkejut ketika mendengarnya. Mata dan mulut mereka terbuka lebar, dan mereka tidak mempercayai telinga mereka. Pak, apa yang Anda katakan? Anda ingin membeli jam tangan peringatan 175 tahun. Lin Yi mengangguk. Tidak bisakah? Tentu saja kamu bisa. Kalau begitu bantu aku menyimpannya. Lin Yi menghitung-hitung. Dengan asetnya saat ini, membeli jam tangan seharga 17,5 juta dolar terasa agak mewah. Namun, pria itu mengejeknya di depan umum. Kalau dia tidak pamer, dia pasti akan dipandang rendah. Lagi pula, Hotel Peninsula dan arena balap internasional Zonghai sekarang miliknya, dan ia akan memiliki aliran pendapatan yang stabil di masa depan. Tidak masalah jika ia menghabiskan uang untuk membeli jam tangan saat ini. Orang-orang di ruang siaran meledak ketika mereka mendengar bahwa Lin Yi akan membeli model ulang tahun ke-175.
Cucu-cucu, kalian lihat itu. Lin Yang Maha Kuasa akan membeli model ulang tahun ke-175. Apa ada hal lain yang ingin kalian paksakan padanya? Dia menghabiskan 17,5 juta begitu saja. Kamu belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupmu, kan? Apa yang Mulia Lin sedang mencari sugar baby? Aku bisa melakukan apa saja. Menghadapi serangan massa, para troll berhenti berbicara. Kenyataannya, mereka hanya ingin menggunakan keyboard di tangan mereka untuk mengejeknya. Namun, ia telah membeli jam tangan senilai 17,5 juta dengan santai. Tak ada lagi ruang bagi mereka untuk mengejeknya. Tuan, ada sesuatu yang perlu saya jelaskan kepada Anda. Manajer toko wanita itu berjalan mendekat dan berkata dengan nada yang paling lembut. Model di etalase itu cuma model. Kalau kamu benar-benar mau beli, kita harus transfer barangnya dari kantor pusat Swiss. Prosesnya paling cepat 3 hari. Baiklah, tapi saya mungkin tidak punya waktu untuk datang. Apakah Anda menyediakan layanan antar jemput? Pak, Anda pasti bercanda. Kalau Anda membeli jam tangan ini, meskipun petugasnya tidak menyediakan jasa pengiriman, kami tetap akan membayar sendiri untuk mengirimkannya kepada Anda. Jangan khawatir. Baiklah, gunakan kartumu sekarang. Lin Yi menyerahkan kartu itu. Kata sandinya 000000. Dia mengambil kartu itu dari tangan Lin Yi dan menggesek 17,5 juta yuan. Bahkan karyawan wanita yang biasa melihat orang kaya pun merasa heran, apalagi Xia Xinyu. Menghabiskan banyak uang untuk membeli jam tangan. Kebanyakan orang kaya tidak akan melakukan hal seperti itu. Matahari kecil, pergilah dan turunkan jam tangan itu dari etalase, kata asisten toko wanita itu. Baik, Suster Liu. Saya pergi sekarang. Xia Xinyu agak penasaran. Kenapa kamu menurunkannya? Apa kamu tidak menjualnya lagi? Nyonya, begini. Model peringatan 175 tahun ini hanya tersedia 6 buah di seluruh dunia, dan hanya 1 buah yang dialokasikan untuk Tiongkok. Jika Tuan Lin membeli jam tangan ini, toko-toko Patek Philippe di seluruh negeri tidak akan lagi memiliki hak untuk menjualnya, jadi kami harus menutupnya. Jadi begitu. Melihat asisten toko wanita menurunkan model di jendela, orang-orang di sekitarnya datang untuk menonton pertunjukan. Jam tangan peringatan 175 tahun ini telah dipajang di etalase selama lebih dari setahun. Tak seorang pun menyangka jam tangan ini akan diturunkan di hari yang begitu biasa. Ini berarti seseorang telah membeli jam tangan ini. Para staf di beberapa toko terdekat sangat penasaran. Mereka ingin keluar dan melihat siapa Taipan yang telah membeli jam tangan seharga 10 juta dolar ini. Little Sun. Kamu menjual model ulang tahun ke-175, tanya Zhang Li, manajer toko wanita Vacheron Constantin, dengan heran. Kami baru saja menjualnya. Seorang pria membeli jam tangan ini. Ada terlalu banyak Taipan di Zonghai. Mereka benar-benar membeli jam tangan ini. Coba saya lihat seperti apa. Zhang Li agak iri. Vacheron Constantin bukan merek yang buruk. Mengapa Taipan itu malah memilih Patek Philippe? Dia ada di toko, kata gadis penjual itu. Zhang Li memiringkan kepalanya dan melirik toko Patek Philippe. Ia tertegun. Bukankah itu pasangan muda yang baru saja datang ke tokoku? Tanya Zhang Li. Pada saat itu, Lin Yi keluar dari toko sambil membawa struk dan bertabrakan dengan Zhang Li. Kebetulan sekali, kau ada di sini, kata Lin Yi. Tuan, Anda membeli jam tangan ulang tahun ke-175. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Tidak, aku tidak punya masalah dengan itu. Zhang Li ingin mati. Kalau saja dia tidak meremehkan orang-orang tadi, mereka pasti sudah menghabiskan uangnya di tokonya, kan? Dia benar-benar membuatku kehilangan akal. Pak, toko kami juga punya banyak model baru, bagaimana kalau Bapak datang lagi ke toko kami? Lupakan saja. Vacheron Constantinmu terlalu mewah. Orang miskin sepertiku hanya mampu membeli Patek Philippe, kata Lin Yi. Para karyawan Patek Philippe diam-diam tertawa. Anak-anak orang kaya ini benar-benar tahu cara menabur garam di luka mereka. Tuan, saya hanya pedagang kecil. Kenapa Anda harus merendahkan diri ke level saya? Zhang Li tersenyum canggung. Itu terutama karena merekmu terlalu mewah, dan aku benar-benar tidak mampu membelinya. Lin Yi menunjuk ke arah pasangan parubaya yang tidak jauh dari situ. Kamu bisa cari mereka. Mereka jelas orang kaya. Aku cuma punya uang receh, jadi bagaimana aku bisa bersaing dengan mereka? Melihat Zhang Li dan pasangan parubaya itu diejek, ruang siaran langsung dipenuhi dengan ejekan. Pantas saja kau meremehkan Yang Mulia Lin. Kau cari mati. Bahkan Vacheron Constantin yang terhormat tidak mampu menyinggung perasaannya. Apa-apaan ini, bahkan Patek Philippe dianggap murahan olehnya.
Lin Yi melihat sekeliling dan menemukan lift. Dia berkata kepada Xia Xinyu, "Ayo naik ke atas." "Oke oke oke." Xia Xinyu merasa senang saat melihat Lin Yi mengejek Zhang Li. Senang sekali menjadi kaya. Kalau dia pasti sudah pergi diam-diam setelah diprovokasi Zhang Li. Namun, Lin Yi berbeda. Ia membeli jam tangan senilai hampir 17,5 juta dan menamparkan Zhang Li. Zhang Li bahkan tidak berani berkata sepatah kata pun. Senang rasanya punya uang. Di bawah rasa iri banyak orang, mereka berdua mencapai lantai 6 bersama-sama. Ini adalah bagian yang menjual barang-barang mewah. Kalau Anda mau memberitahu saja, tidak ada yang tidak bisa dibeli di sini. "Apakah kamu tahu sesuatu tentang pakaian pria?" tanya Lin Yi. Pakaian yang biasa ia kenakan adalah anta, semir, dan sejenisnya. Lin Yi tidak tahu banyak tentang merek pakaian pria lainnya, jadi ia ingin meminta pendapat Xia Xinyu. "Kudengar pakaian pria Versace dan Armani cukup bagus. Kamu bisa lihat-lihat." Xia Xinyu hanya pernah mendengarnya, dan tidak tahu banyak tentang kedua merek tersebut. Kalau bukan karena Lin Yi, dia tidak akan punya nyali untuk datang ke lantai ini sebelumnya. "Ayo pergi. Versace sepertinya ada di depan. Ayo kita periksa dulu." "Oke." Mereka berjalan selusin meter ke depan dan dihentikan oleh pramuniaga segera setelah mereka memasuki toko. "Tuan, mohon tunggu. Ada apa?" Pramuniaga itu tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke sebuah papan kecil di sebelah mereka. Keduanya melihatnya dan mendapati tulisannya. "Dilarang melakukan webcasting." Xia Xinyu merasa canggung saat melihat tanda itu dan wajahnya memerah. "Hah? Aturan macam apa itu?" "Malmu aneh sekali," kata Lin Yi. "Ini bukan aturan mal, tapi karena reputasi salah satu streamer online memang sedang tidak bagus. Dia tidak hanya mengkritik kami, tapi akhirnya malah tidak membeli apapun. Kami terpaksa menerapkan aturan ini." Wajah pramuniaga itu dipenuhi rasa superioritas. Ia pada dasarnya mengatakan bahwa Lin Yi adalah orang miskin yang hanya berusaha menyenangkan orang banyak. Bab 20. Keanggotaan berlian. "Ayo pergi. Kita selalu bisa beli di rumah, jadi kita pergi ke toko lain dulu." "Apa di sini nggak ada Armani?" Xia Xinyu berterima kasih kepada Lin Yi dari lubuk hatinya. Sampai batas tertentu, Lin Yi telah melindungi martabatnya. Meskipun dia seorang wanita, dia tetap harus menyelamatkan mukanya. Mereka tidak berjalan jauh sebelum sampai di toko Armani. Pakaian pria di sana cukup bagus, dan mereka siap membeli beberapa potong. "Tuan, Nyonya, maaf. Ada peraturan di toko yang melarang streamer masuk." Sebelum mereka dapat memasuki toko, mereka dihentikan lagi. "Ada apa dengan streamer? Apa perlu?" Lin Yi agak bingung. Mereka tidak melanggar hukum, jadi mengapa mereka tidak bisa masuk? "Kami toko mewah. Pertama, merekam video dilarang. Sejujurnya, jika streamer merekam video di toko kami, itu akan memengaruhi bisnis kami sehari-hari." Lin Yi menggelengkan kepalanya. Menjual produk mewah saja tidak cukup untuk memberinya rasa superioritas. "Kalau begitu aku simpan dulu ponselku." "Seharusnya sudah cukup, kan?" Xia Xinyu tidak ingin Lin Yi merasa malu, jadi dia berinisiatif untuk mengatakannya. "Terserah kalian mau menyimpannya atau tidak. Kalau kalian benar-benar mau datang dan menghabiskan waktu, kami akan menyambut kalian. Tapi kalau kalian hanya ingin menonton, kurasa kita tidak perlu saling membuang waktu." "Ayo kita ke toko lain," kata Lin Yi. "Aku tidak percaya. Semua toko seperti ini. Jika dia mengusir Xia Xinyu, tak seorang pun akan bisa menghentikannya masuk." Namun, selama ini ia terus mengikutinya dan memberinya banyak nasihat penting. Tentu saja, ia tak bisa meninggalkannya. Lin Yi tidak menganggap dirinya sebagai seorang pria sejati, tetapi paling tidak, ia harus bersikap sopan. Sama saja kalau ke toko lain. "Kecuali merek lokal, kamu nggak akan bisa masuk, merek internasional seperti kami nggak mengizinkan penyiar web masuk. Kamu pasti ditolak kalau mau coba-coba, jadi mending kamu cari yang lain," kata karyawan perempuan dari LV itu. Melihat orang-orang dari toko lain menonton pertunjukan itu, Xia Xinyu merasa sangat malu. Apakah webcast begitu tidak populer? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. "Karena kita tidak bisa membeli apapun di sini, ayo kita pergi ke tempat lain," kata Lin Yi ringan, tidak terlalu ambil pusing dengan situasi itu. Xia Xinyu menjawab, dan keduanya berjalan menuju lift. Saat itu, pintu lift terbuka. Seorang pemuda berjas berjalan keluar dan berlari ke sisi Lin Yi. "Hei, Tuan Lin, aku menemukanmu. Kamu mencariku?" Lin Yi agak bingung. "Kurasa kita tidak saling kenal." "Tuan Lin, perkenalkan diri saya dulu, saya Li Sucheng, manajer Times Square. Kamu mencariku?" "Begini.
Kamu baru saja membeli jam tangan seharga 17,5 juta dolar di toko Patek Philippe, dan kamu otomatis mendapatkan kartu keanggotaan berlian dari Times Square. Aku di sini untuk memberimu kartu. Petik 2. 17,5 juta dolar. Perkataan Li Sucheng membuat semua karyawan di toko ternganga kaget. Mereka sedang dalam suasana hati yang buruk. Bagaimana mungkin mereka menolak pria super kaya seperti itu? Siapa yang memberi mereka keberanian melakukan ini? Li Sucheng menyerahkan sebuah kartu platinum. Kartu itu tampak dilapisi debu emas asli. Jika ada aturan seperti itu, kata Lin Yi sambil tersenyum, maka aku akan menerimanya. Ya, Anda bisa mendapatkan keanggotaan berlian jika Anda menghabiskan lebih dari 10 juta di mal kami. Baiklah, aku ambil dulu. Sampai jumpa. Tuan Lin, apakah Anda tidak akan melihat-lihat lagi? Tanya Li Sucheng ketika melihat Lin Yi pergi dengan tangan kosong. Mereka juga tidak mengizinkanku masuk, apa gunanya jalan-jalan? Mereka tidak mengizinkanmu masuk. Li Sucheng terdiam sejenak. Bagaimana mungkin? Kita kan mal mewah, jadi kita tidak akan melarang pengunjung masuk. Temanku seorang streamer, jadi orang-orang ini menghalangi kita masuk, kata Lin Yi. Mungkin mereka takut kita tidak mampu membeli barang-barang di dalamnya. Tidak, Tuan, tolong jangan salah paham. Beberapa karyawan wanita LV keluar dan berdiri di depan Lin Yi, meminta maaf sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud menyinggungmu. Kuharap kau tidak menaruh dendam pada kami. Para karyawan wanita hampir mengompol. Mereka mampu membeli jam tangan seharga 17,5 juta dolar, jadi tidakkah mereka akan mampu membeli beberapa potong pakaian? Selain itu, anggota berlian Times Square memiliki banyak hak istimewa. Jika mereka mengeluh, mereka akan dipecat tanpa ada ruang untuk negosiasi. Kali ini, mereka telah mengganggu sarang tawon. Pada saat yang sama, karyawan Versace dan Armani juga berdiri dan meminta maaf kepada Lin Yi. Pak, saya sungguh minta maaf. Kami tidak bermaksud begitu. Saya harap Bapak bisa memberi kami kesempatan. Lin Yi melihat sekeliling dan melihat karyawan wanita dari berbagai toko khusus semuanya berdiri dan meminta maaf. Ruang siaran langsung Xiaxinyu segera berubah menjadi karnaval berskala besar. Aku nggak tahan sama mulut-mulut mereka yang menjijikkan itu. Mereka merasa superior hanya karena jualan barang mewah. Dari mana rasa superioritas mereka berasal? Cepat dan laporkan mereka. Pecat mereka semua. Mereka berani-beraninya meremehkan Yang Mulia Lin. Apa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan? Kenapa kamu tidak mengizinkan para penyiar web masuk? Mereka sudah menggali kuburan keluarga mereka sendiri. Li Sucheng tidak tahu bahwa keributan besar sedang terjadi di ruang siaran langsung. Namun, dari ekspresinya, staf itu tahu bahwa ia akan mati karena marah. Kalian ini kenapa sih? Sudah berapa kali ku bilang, jangan menilai orang dari penampilannya. Kalian mau berhenti? Baru saja, Li Sucheng diam-diam memeriksa catatan pengeluaran Lin Yi. Ia mendapati bahwa ia tidak hanya membeli jam tangan seharga 17,5 juta, tetapi ia juga membeli 20 telepon seluler dan komputer Mac terbaru. Dia tidak mempertimbangkan harga barang-barang seperti ini. Kalau bukan karena kejadian ini, dia bisa saja menghabiskan setidaknya beberapa ratus ribu lagi. Hebat sekali. Dia sudah hancur karena orang-orang ini. Semua karyawan wanita menundukkan kepala, ekspresi arogan mereka hilang. Demi melindungi pekerjaan mereka, beberapa dari mereka masih meminta maaf. Tidak perlu minta maaf, kembali saja bekerja. Lin Yi melambaikan tangannya ringan dan membawa Xiaxinyu turun ke bawah. Li Sucheng menguliahi yang lain beberapa kali sebelum bergegas turun bersama Lin Yi. Di lantai 5, sebagian besar merek yang dijual adalah merek mewah kelas 2. Separuh toko di sini didominasi merek domestik dan asing, dan gayanya pun cukup bagus. Setelah membeli 5 set pakaian sekaligus, Li Sucheng mengatur agar seseorang membantu Lin Yi membawanya turun. Tuan Lin, ada Panamera tidak jauh dari sini, apakah itu mobil Anda? Mobil itu telah terjual lebih dari 2 juta dolar, dan kemungkinan besar milik Lin Yi. Dengan statusnya, mobil seperti BMW tidak lagi cocok dengan temperamennya. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Mobilku ada di seberang tempat parkir. Li Sucheng berbalik dan menghirup udara dingin. Pak, Paganini Zonda. Mobil ini, harganya pasti lebih dari 20 juta yuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.